Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pertemuan kita kali ini, itu merupakan pertemuan pada jam terakhir ya. Tentunya kalian sudah lelah karena sudah belajar dari pagi ya. Sebelum kita awali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita doa dalam hati saja ya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya akan saya cek dulu untuk absennya. Sudah hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Kenapa? Sakit. Paris ya? Hari-hari aja tidak masuk. Yang lain? Tidak ada lagi ya? Terima kasih, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya. Amin. Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kita, saya ingatkan kembali pada kesepakatan kelas yang telah kita buat. Bahwasanya ketika kita sedang proses belajar mengajar menjalani KPM dalam kelas, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Di antaranya ada apa? Tidak boleh menggunakan HP. Dan seterusnya ya. Jadi kalian masih ingat ya? Jadi kita tetap berpedoman pada keyakinan kelas yang telah kita buat. Sekarang untuk mengawali, marilah kita sejenak duduk rileks ya. Kita duduk secara rileks sambil mendengarkan musik. Duduk rileks tanpa bersandar ya. Dalam pikiran yang tenang. Tenangkan pikiran kalian. Kemudian kalian hayati ya, nanti musik yang kalian dengar ya. Jadi bisa sambil tarik nafas untuk melepas lelah kita ya. Melepas lelah kita karena apa? Dihembuskan kembali sambil mendengarkan. Kita mulai. Dihayati ya, didengarkan dan dihayati apa yang kalian rasakan ketika kalian mendengarkan suara dari musik itu. Apakah suara musik itu bisa menenangkan pikiran kalian? Relax ya, dalam keadaan relax. Jangan terlalu tegang. Didengarkan dan dihayati bagaimana pikiran kalian ketika mendengarkan sebuah musik. Ya, selesai. Ya, ketika kalian mendengarkan sebuah musik tadi, apa yang kalian rasakan? Bagaimana dengan pikiran kalian? Mohon diucapkannya keras. Lebih tenang, Mbak Safa, mau tambah. Dengan mendengarkan musik, pikirannya menjadi lebih tenang. Siapa lagi ya, Mas Raffi? Apa? Bagaimana pikirannya sampai? Ketika mendengarkan ini, lebih jernih. Siap menerima materi berarti ya. Ada lagi yang mau mengucapkan perasaannya ketika mendengarkan musik tadi, silakan.
Masa dicari mana mau dicari? Ngantuk. Semakin ngantuk. Kalau semakin ngantuk berarti cepat dulu biar ngantuk. Biar nanti siap dalam menerima materi. Jadi ketika kalian mendengarkan musik tadi, perasaan kalian ada yang merasa lebih tenang, ada yang merasa lebih jernih, sehingga kalian akan lebih siap, lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Ya, lebih siap dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan sekarang ya. Kemudian selanjutnya yaitu pada pertemuan kita kali ini nanti kita akan membahas tentang zat dan perubahannya. Materi kita yaitu zat dan perubahannya. Submaterinya adalah terkait dengan wujud zat. Materi kita berikutnya adalah terkait dengan wujud zat sama model partikel. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu diantaranya yang pertama yaitu dapat menjelaskan susunan partikel dari tiap-tiap zat. Kemudian bisa menyebutkan sifat-sifat ya, dapat menyebutkan sifat-sifat daripada zat, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian selain itu kalian bisa membuat model suatu partikel dari zat. Dan dari apa yang kita terapkan tadi, yaitu tadi ketika kita dalam keadaan rileks mendengarkan sebuah musik itu adalah merupakan penerapan dalam mengembangkan fokus kita untuk agar siap dalam menerima sebuah materi melalui konsep KSE ya. Selanjutnya perhatikan apa yang ibu lakukan. Di sini saya akan menyemprotkan sebuah pewangi ruangan. Pewangi ruangan ini saya semprotkan di sebelah sini. Bagaimana baunya? Tidak ada baunya. Tidak ada baunya? Ada. Rasakan yang betul. Merasakan baunya atau tidak? Benar tahu kata cium. Banyak. Baunya atau tidak? Kenapa kalian merasakan bau harum dari semprotan ini pada saya tidak nyemprot biasa? Karena bau darah. Karena partikel menyebar dengan cepat. Nah itu arti dalam hal ini adalah ini tadi ketika saya menyemprotkan parfumnya tadi itu berupa zat apa? Zat gas. Jadi partikel dari zat gas dapat menyebar dengan cepat. Nah pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas partikel pada zat padat, zat gas dan zat cair. Sebelumnya kalian membentuk sebuah kelompok. Silakan membentuk sebuah kelompok. Kelompok. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan zat dan model partikel. Kelompok yang sudah dibentuk adalah sudah berdasarkan pada profil belajar kalian karena tiap anak tidak sama. Ada yang suka belajarnya itu dengan cara membaca ya. Kemudian ada yang bisa dengan cara mendengarkan, ada yang kinestetik. Oleh karena itu ibu sudah menyiapkan beberapa materi. Bisa
bisa berupa visual, kalau visual nanti kalian langsung membaca pada buku paket ya. Kemudian kalau yang dengan gaya belajar audio, dari link yang sudah saya berikan lewat grup tadi silakan dibuka di HP-nya untuk yang suka dengan audio. Kemudian kalau yang suka bergerak kinestetik, silakan melaku-melaku ambil pojok, silakan mendatangi materi yang sudah saya pasang di pojok-pojok ya. Nah, itu ada beberapa materi bisa kalian baca. Kalau sudah selesai membaca, kembali ke tempat untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan sekarang saya beri kesempatan bagi yang suka membaca di buku ya silakan baca di buku. Yang suka mendengarkan sampai buka di link yang sudah saya kirim pakai HP ya. Kemudian yang suka membaca di yang sudah saya tempel, silakan bergerak menuju materi yang sudah saya tempel untuk membaca. Silakan. Ya silakan semua. Semua. Ada yang pegang HP boleh, ada yang membaca dan ada yang membaca di sini. Dilihat ya, dibaca dan dipahami materi-materinya. Saya beri waktu 10 menit untuk membaca ya. Sebelum masuk ke materi yang lebih jauh, sekarang coba kalian amati benda-benda yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya ambil 3 contoh saja. Kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Akan saya beri lembar kerja. Sudah ya? Tadi dari materi yang telah kalian dapatkan tadi, sekarang lakukan diskusi melalui lembar kerja yang saya berikan. Ini ada beberapa gambar yang dicari dulu ya. Ada beberapa gambar sebuah zat. Perhatikan petunjuknya. Perhatikan petunjuk dari saya ya. Jadi di sini saya menggunakan metode TTDC 3-3-2 jalan. Ya, maksudnya gini. Dari tiap-tiap kelompok saya beri beberapa gambar terkait dengan zat. Kalian diskusikan dalam kelompok itu zat-zat yang ada pada gambar itu, kelompokkan mana yang termasuk zat padat, mana yang termasuk zat cair, dan mana yang termasuk zat gas. Kemudian dari 2 anak dari masing-masing kelompok ada yang jalan-jalan, namanya shopping ya. Shopping ke kelompok lain untuk melihat hasil kinerja dari kelompok lain. Karena gambar yang saya berikan tidak sama. Nanti kalau dari kelompok itu ada yang kurang tepat menurut kamu bisa menyampaikan. Sehingga saling sharing, saling diskusi gitu ya. Kemudian yang lain, yang selain dua tadi, yang lainnya tetap tinggal di kelompoknya untuk memberi penjelasan kalau ada kelompok lain yang datang. Silakan masing-masing 2 anak jalan-jalan ke kelompok lain untuk melihat. Ya kelompok 2 anak jalan ke kelompok lain. Yang lain diskusikan di sini. Ada 2 anak jalan-jalan. Kevin ngerti namanya. Oh, berapa ya? Boleh silakan. Melihat ke kelompok lain. Nah, yang lain mengerjakan di kelompoknya. Silakan diskusikan. Ayo silakan diskusi judulnya sama teman. Oh iya, shopping. Silakan.
Mana? Piring. Silakan. Tadi lihat tempat berapa mana? Jadi boleh semua kelompok sudah selesai untuk mengelompokkan masing-masing zat. Sudah ya? Ya. Bagaimana dengan yang melakukan shopping tadi ke kelompok lain? Apakah dari kelompok lain tadi ada yang salah dalam pengelompokannya menurut kalian? Betul. Betul. Kemudian kalau sudah selesai untuk selanjutnya kalian membuka lembar LKPD yang saya bagikan di halaman awal. Kalau sudah selesai bukaan dari halaman awal, dibuka dari halaman awal ya. Tolong untuk setiap kelompok ke depan mengambil alat yang akan kita bawa percobaan. Silakan yang kelompok sifat zat. Kita melihat sifat zat dari bentuk dan volumenya. Ya. Kita silakan kembali ke kelompoknya masing-masing dan peralatannya diperhatikan. Kalian baca di lampiran 1. Perhatikan, kalian baca di lampiran 1 mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap 4. Kemudian di tahap 4 itu kalian melakukan percobaan, ikuti langkah-langkah yang ada di situ, perhatikan cara kerjanya. Kemudian nanti hasilnya silakan dituangkan dalam tabel, ditulis dalam tabel yang ada, ya. Hasilnya ditulis. Silakan dilakukan. Mengikuti langkah kerja yang ada di sini ya, mengikuti langkah kerja yang ada di sini. Silakan. Ayo silakan. Mana tadi langkah pertama? Langkah pertama nih. Yang tadi yang lainnya. Sampai ini yang lupa. Ayo, ikuti ini. Hasilnya kita sini. Ayo nanti alatnya dijadikan satu. Konstruksinya di sana ada di sini. Nah, nanti kalau bangun deh. Nah, langkahnya ikuti. Langkahnya bagaimana? Ungkapkan ungkapkan nanggone teman sampean biar temannya sampean itu melakukan. Ya, betul. Ya, langkahnya apa saja? Masukkan tugas fisik atau batukannya ke dalam gelas ukuran kosong. Kemudian Amati bentuk dan volumenya. dan volumenya. Enggak berubah maksudnya apa ya? Kemudian langkah berikutnya baca terus ini yang melakukan sampai yang membaca ya. Hasilnya ditaruh di sini.
dari kelas support pindahkan ke kelas basic ke kelas air mineral. Kelas Mbak. Nah, kalian perhatikan ketika di sini dengan di sini sama enggak bentuknya. Kalau sama ditulis sama, kalau berubah ditulis berubah. Gitu ya. Ini maksudnya baloknya, bukan kelasnya ya. Nah, kemudian setelah itu kan berarti zat padat ya. Dan setelah itu zat cair. Ya langkahnya sama ikuti langkah-langkah itu. Ada yang membaca, yang lain melakukan. Ya. Apalagi bentuk dan volumenya. Ini dilakukan percobaannya, jangan diam saja. Ada yang melakukan percobaannya, memindahkan balok, menuangkan air. Kamu lakukan balok ini yang harus diketahui. Lagi balok ini, balok ini. Kita itu silakan dapat banyak. Silakan mengikuti langkah-langkah itu ya dilakukan. Nanti dari presentasi kelompok 2 bisa ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, zat padat. Volumenya tetap, bentuknya tetap, susunan partikelnya teratur, jarak antar partikelnya rapat, gerak partikelnya tidak bebas, gaya tarik menariknya kuat. Zat cair, volumenya berubah, bentuknya berubah, susunan partikelnya teratur, jarak antar partikelnya lebih rendah, gerak partikelnya tidak bebas, gaya tarik menariknya kurang kuat. Zat gas, volumenya berubah, bentuknya berubah, susunan partikelnya tidak teratur, jarak antar partikelnya berjauhan, gerak partikelnya sangat bebas, gaya tarik menariknya sangat lemah. Sekian dari kelompok 2, mungkin ada yang mau ditanyakan? Maksudnya gimana sifat zat cair yang berubah? Maksudnya ketika zat cair dipindahkan ke tempat lain atau wadah lain akan berubah sesuai bentuk wadah tersebut. Terima kasih, saya akhiri presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi untuk presentasi dari kelompok terkait dengan hasil diskusi kelompok. Ya. Jadi untuk materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tadi yang sudah diskusikan, yaitu terkait tentang sifat-sifat zat ya. Mana tadi bisa disampaikan dan dari kelompok lain juga sudah menanggapi. Marilah sekarang kita simpulkan materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Di antaranya adalah materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian zat. Apa zat itu? Apa zat itu? Silakan. Zat adalah apa? Sesuatu yang mempunyai massa dan kuantifikasi. Kemudian sifat-sifat daripada zat ya. Bahwasanya zat itu ada 3. Ada zat apa saja? Cair,
Sifat itu bisa dilihat dari bentuknya. Yang pertama, untuk zat cair bentuknya Cair. zat cair bentuknya zat cair bentuknya berubah. Ya, zat cair bentuknya berubah. Zat padat bentuknya tetap atau tidak berubah. Zat gas bentuknya berubah. Ya. Kemudian untuk volumenya sekarang, volume zat padat apa? Tetap. Kemudian volume zat cair, volume zat cair, volume zat cair tetap, volume zat gas berubah. Kemudian susunan partikelnya untuk zat padat, susunan partikelnya Sangat teratur. partikel zat cair Kurang teratur. partikel zat gas tidak teratur. Kemudian selanjutnya adalah dari apa ya? Jarak antar partikelnya. Untuk zat padat, zat padat, susunan partikelnya rapat. Zat cair lebih renggang dan zat gas berjauhan. Kemudian gerakan partikelnya. Kalau zat padat gerakan partikelnya tidak bebas atau hanya bergetar ya. Kemudian kalau zat cair terbatas, gerakan terbatas, sedangkan zat gas adalah sangat bebas. Yang terakhir dari gaya tarik menariknya, untuk zat padat gaya tarik menariknya sangat kuat. Untuk zat cair kurang kuat, zat gas Sangat lemah. Itulah sifat-sifat daripada zat cair, padat, dan zat gas. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan model suatu partikel. Tadi kalian sudah bisa menyebutkan sifat partikel yang ada pada sebuah zat, baik itu zat padat, zat cair maupun zat gas. Selanjutnya adalah saya beri tugas untuk membuat model suatu partikel. Nah, untuk pembuatan modelnya kalian bisa memilih sesuai dengan keinginannya sampean. Bisa memilih, bisa menggunakan gambar menjawabnya ya. Susunan partikel zat kalian bisa menjawab dengan menggunakan gambar, boleh. Sampai bisa mempraktekkan langsung di depan dengan memperagakan bagaimana bentuk partikelnya, memperagakan bersama teman-teman kalian juga boleh. Kalian boleh membuat dalam bentuk video, sampai memperagakan terus divideokan, dikumpulkan videonya, boleh. Jadi terserah. Yang penting sampai membuat sebuah model partikel dan nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Itu tugasnya kalian. Kemudian untuk latihan soal tentang materi ini yaitu zat dan model partikel, nanti Ibu akan ngirim link Google Form yang harus kalian kerjakan. Yang harus kalian kerjakan nanti melalui link Google Form. Jadi itu untuk materi kita pada kesempatan siang hari ini. Dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, nah, selanjutnya kita akan merefleksi apa materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu apa? Materi kita tadi adalah terkait dengan apa yang pertama, pengertian daripada zat ya. Kemudian macam-macam wujud zat. Kemudian setelah macam-macam zat, apa tadi? Sifat zat dan susunan partikel zat. Jadi itu materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kita siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan ini membawa manfaat pada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.